Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bersama saya Ulfiana yang akan membahas soal seleksi kompetensi bidang dengan materi kompetensi pedagogik untuk guru kelas. Nah, kompetensi pedagogik ini sebenarnya bukan hanya untuk guru kelas, tapi untuk semua guru mata pelajaran. Nah, kita simak yuk soal-soalnya. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Mamas Nendra menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan rasa ingin tahu para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendra itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Otentik. Nah, kita lihat ya pembahasannya. Model pembelajaran portofolio adalah model pembelajaran yang merupakan alternatif cara belajar siswa dan cara mengajar guru aktif. Portofolio ini biasanya merupakan karya terpilih seorang siswa atau karya satu kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif. B. Model pembelajaran saintifik, yaitu menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data seperti observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian dikomunikasikan. C. Model pembelajaran penemuan, model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep arti hubungan melalui proses intuisi untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Dan D. Otentik, menggunakan masalah dunia nyata. Nah, kita kembali, jawabannya yaitu adalah C, penemuan. Kenapa penemuan? Karena di sini digarisbawahi guna menggugah dan menimbulkan rasa ingin tahu. Kemudian kita beralih ke nomor 2. Guru Mini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Guru Mini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project-based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, atau D. Project-based learning. Nah, pembahasannya yaitu Project-based learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, di sini peserta didik mengeksplorasi adanya penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. B. Inquiry learning berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Kemudian yang C. Discovery learning yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui. Kemudian yang D, model problem-based learning, model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah otentik sehingga siswa menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembang keterampilan yang tinggi, dan inquiry memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Nah, dari keempat ini, yang manakah yang sesuai dengan kasus tadi? Nah, kita kembali ke soal dulu ya. Nah, jawabannya yaitu D, problem-based learning. Karena di sini tanggapan siswa itu secara bebas. Kemudian muncul berbagai alternatif pendapat. Jadi jawabannya yaitu D. Yang ketiga yaitu komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari. Nah, ini untuk K13, ada identitas. Di sini terlihat bahwa diacak ya jawabannya. Ada yang kompetensi dasar, indikator, tujuan. Ada yang dibalik juga. Ada yang indikator duluan. Ada juga yang tujuan pembelajaran duluan. Kemudian ada juga yang di bagian D itu langkah-langkah pembelajaran di bagian akhir. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat format RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran seperti berikut. Nah, yang pertama yaitu identitas.
Yang kedua yaitu kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, lalu indikator, kemudian dilanjutkan oleh tujuan pembelajaran. Setelah itu materi, kemudian metode apa yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, setelah metode, di sini muncullah media, alat, dan sumber pembelajaran. Nah, kedua dari terakhir yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian, atau bisa disebut juga dengan evaluasi. Kita kembali ke soal. Bisa dilihat dulu ya dengan baik-baik. Nah, jawaban yang benar yaitu A, di mana ada identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Nah, cukup sekian ya pembahasan materi kita tentang kompetensi pedagogik pada hari ini. Thank you for watching. Tulis di komen ya materi-materi apa saja yang kalian butuhkan atau soal-soal seperti apakah yang kalian ingin tahu pembahasannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.